Salam anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu semangat dalam hidup dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran kita ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini kita akan membahas dengan judul materi kita pola bilangan segitiga Pascal. Berarti kita masih membahas pola bilangan. Nah, bentuk pola bilangannya yang akan kita bahas adalah pola bilangan segitiga Pascal ya. Oke, sebelumnya sudah ada kita pelajari tentang pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke pola bilangan segitiga Pascal. Bagaimana bentuk pola bilangan segitiga Pascal? Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, pola bilangan segitiga Pascal. Bentuk pola bilangan segitiga Pascal adalah sebagai berikut. Ya. Jadi bentuk bilangannya seperti ini, dia memang seperti segitiga ya. Bentuknya ini seperti segitiga. Nah, coba kalian perhatikan. Jadi ini yang bagian pertama ini semua bilangannya angka 1 ini. Di awal dan di akhir. Nah, di sini harus diperhatikan ya. Oke, di awal dia bilangannya bilangan 1, baru dan di akhir 1. Nah, ingat bentuknya. Bentuk segitiga, bilangan segitiga Pascal dia bentuknya seperti bentuk segitiga. Dan ingat, di bilangan awal itu angka 1 dan di akhirnya angka 1 juga. Nah, bilangan yang di tengah ini bisa seperti ini dia bilangannya. Ini tinggal menjumlah-jumlahkan saja ya. Setelah sudah kita bentuk ini dia seperti ini. Nah, baru yang di sini kan nggak ada bisa dijumlah. Nah, yang di sini ini nanti dijumlah kemari. Jadi 1 tambah ini 2, 1. Nah, kita buat lagi di sini 1. Lalu bilangan di tengahnya tambah, lalu 3 tambah 3, lalu 1 lagi di sini. Ya, gitu dia. Buat lagi 1 di sini, lalu ini ditambah 4 ya. Di sini 6, di sini 4, baru 1 di sini, 1 di sini lagi. Nah, buat lagi 1 di sini dan di sini juga nanti akhirnya 1. Nah, yang di tengah tinggal tambah-tambahkan saja. 5, 10, 10 dan 5. Oke, seperti inilah bentuk segitiga Pascal ya. Jadi nggak susah untuk dipahami ya. Nah, coba kita lihat yang bilangan ini disebut namanya baris pertama. Dalam kurung ini posisinya nanti pangkat 0. Oke, nanti ada penggunaan nanti segitiga Pascal untuk berikutnya. Jadi ini harus kita pahami di sini ya. Ya, ada nanti untuk langkah berikutnya. Jadi makanya yang bilangan baris pertama ini nanti pangkat 0, disebut dia pangkat 0. Baru baris kedua, ini namanya baris kedua, ini pangkat 1. Nah, baris ketiga, ini baris ketiga namanya pangkat 2. Nah, ini baris keempat atau disebut juga ini pangkat ketiga ya. Oke, ini dia. Ini baris kelima, disebut juga pangkat 4. Ini dia baris ke-6 atau disebut pangkat kelima atau pangkat 5 gitu ya. Oke, dan seterusnya. Jadi kalau untuk ditanya untuk baris ke-7 bagaimana? Baris ke-8, baris ke-9 dan seterusnya. Ya, ini tinggal tambah-tambahkan saja. Nah, kan di sini ada katanya dan seterusnya. Jadi kamu buat dulu 1 di sini, di akhir 1 juga di sini. Harus berbentuk segitiga seperti ini ya. Gitu dia. Cuma awalnya 1, baru nah yang di tengahnya nanti tinggal tambahkan 6, 20, 20, 6, 15, 20, 15, 1. Nah, itu dia baris ke 7 nanti. Baris ke-8 begitu juga nanti dan seterusnya. Ditambah-tambahkan saja. Baris ke-9 begitu dan seterusnya. Oke, begitulah konsep untuk penyusunan pola bilangan segitiga Pascal. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, ini keterangan pola bilangan segitiga Pascal. Oke. Baris ketiga pada pola segitiga Pascal di atas. Nah, misalkan kalau ada pertanyaan, baris ketiga pada pola segitiga Pascal itu bilangannya mana aja? Ini bilangannya 1, 2, 1. Kita perhatikan ya. Nah, baris ketiga katanya ya. Nah, ini baris ketiga.
1, 2, 1. Makanya kita harus paham mana baris pertama, mana baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke-6 dan baris berikutnya ya. Oke. Jadi baris ketiga 1, 2, 1. Sekarang yang berikutnya, baris ke-6 pada pola segitiga Pascal di atas adalah, ini dia. Baris ke-6 ini nanti 1, 5, 10, 10, 5, 1. Coba kita lihat ya. Ini dia baris ke-6. Nah, ini dia. Inilah pola bilangannya. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Oke. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya ditanya, tentukan bilangan-bilangan segitiga Pascal pada baris ke-6, pada baris ke-7, ke-8. Nah, kamu lihat seperti inilah bentuk penyusunannya, ya. Kamu susun dia seperti ini, atau inilah bilangan-bilangannya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Tentukan baris ke-5 pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Oke, baris ke-5 tadi ini ya. Baris ke-5 adalah 1, 4, 6, 4, 1. Coba kita lihat. Ini baris ke-5. 1, 4, 6, 4, 1. Oke ya. Jadi pada baris ke-5 itu adalah ini dia. Baris ke-5 adalah 1, 4, 6, 4, 1. Pertanyaan berikutnya, kemudian tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nah, kita disuruh dijumlahkan ini. Berarti dari bilangan pertama sampai kemarin dan seterusnya sampai sini ya. Nah, setelah kita jumlah dari bilangan pertama sampai bilangan akhir, dah ini dia susunannya. Nah, itu dia dapatnya 16. Nah, jadi pertanyaannya, tentukan jumlah bilangan pada baris ke-5. Berarti baris ke-5 itu 16. Jumlah pada baris ke-5. Oke. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke-3. Ini dia, berarti berapa? 4 ini ya. Begitu dia dan seterusnya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut berikutnya, dapat juga dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, jadi rumus jumlah pada bilangan segitiga Pascal itu, jumlah bilangan pada baris bilangan pada segitiga Pascal itu bisa digunakan pakai rumus cara perhitungan jumlahnya. Ini dia. Jadi rumusnya adalah pada segitiga Pascal, jumlah pada baris ke n. Nah, jumlah pada baris ke berapa dia adalah rumusnya nanti 2 pangkat n kurang 1. 2 pangkat n kurang 1, di mana n ini sama dengan banyaknya baris. Ya. Jadi n-nya di sini nanti dia baris. Jadi pada baris ke berapa dia? Pada baris ke-3, pada baris ke-6, pada baris ke-9, ke-12 dan seterusnya. Seperti itu dia ya. Nah, jadi kita konsepnya pakai rumus ini. Nah, kalau kita gunanya rumus ini, kalau misalnya dia ditanya pada segitiga Pascal jumlah pada baris ke-3, masih mudah kita menghitungnya kan, tanpa pakai rumus. Nah, ini tadi baris ke-3 1, 2, 1. Kalau masih baris ke-3 mungkin masih gampang kita menghitungnya ini tanpa pakai rumus seperti ini dia. Ya. Tapi kalau misalkan udah pada baris ke-6, kan udah agak repot, pada baris ke-7, pada baris ke-9, pada baris ke-8, ke-12, ke-15, ke-20 dan seterusnya. Nah, kalau dia pada barisnya sudah agak besar, kita kan agak rumit menghitung begini ya. Nah, agak udah sulit ya. Oke, jadi kita gunakanlah rumus ini nanti. Nah, ini kita gunakan rumusnya. 2 pangkat n dikurang 1, di mana n itu banyak baris. Nah, sekarang coba kita soal tadi kita masukkan ke rumus. Jadi jumlah bilangan pada baris ke-5. Nah, tadi kan baris ke-5 tadi. Ini dia tadi kan. Kalau kita hitung secara manual begini, dia 16. Coba kita masukkan ke dalam rumus, apakah sesuai? Coba, jumlah bilangan pada baris ke n. Kan ini rumusnya tadi. Nah, jumlah pada baris ke n itu, ini rumusnya ya, ini dia adalah pada baris ke-5, berarti n itu adalah banyaknya barisnya, berarti 2 pangkat n kurang 1, ini dia. Nah, 2 ini 5 kurang 1 4, berarti 2 pangkat, nah sama dia ya. Jadi rumus ini sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk menghitung jumlah baris pada ke n itu adalah menggunakan rumus ini pada pola bilangan segitiga Pascal. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya biar semakin lebih paham ya.
Oke, tentukan baris ketujuh pada pola bilangan segitiga Pascal. Kemudian kan tentukan jumlah bilangan pada baris tersebut. Nah, sekarang baris ketujuh. Baris ketujuh kita tengok dulu. Nah, ini tadi hanya sampai baris ke-6. Kita tambahkanlah di sini lagi berikutnya. Berarti 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Gitu dia ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Oke ya? Itulah dia baris ketujuh. Nah, sekarang jumlah baris ketujuh ini berapa? Nah, ini kita tuh jumlahkan semua. 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20 tambah 15 tambah 6 tambah 1. Itu kalau kita secara manual hasilnya nanti 64 juga. Nah, kalau sudah angka banyak begini, kalau manual seperti tadi menjumlah dari sini kan sudah agak rumit ya. Makanya kita gunakan rumus. Nah, dia lebih mudah dia. Oke. Nah, ini kan ada, ini tadi baris ketujuh ya. Berarti tinggal gantikan aja N ini jadi 7. Berarti jumlah bilangan pada baris ketujuh, 2 pangkat 7 dikurang 1. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64. Oke. Begitulah dia triknya ya. Trik cara penyelesaiannya. Oke, kita lihat yang berikutnya contoh 3. Pada pola bilangan segitiga Pascal baris keberapakah jumlah bilangan 32? Oh, ini misalnya kan dia seperti ini. Jumlahnya sudah ada. Macam ini tadi kan. Ini jumlahnya kan kita sudah tahu ini jumlah pada baris ketujuh ini berapa? Udah tahu kita 64. Nah, tadi pertanyaannya kan, tentukan pada baris keberapakah jumlah bilangan 64 ini pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini yang 64 ini pada baris keberapa? Baris ketujuh. Nah, jadi kebalikannya guys ini pertanyaannya ya. Nah, kita lihat lagi soalnya ya. Nah, ini dia. Pada pola bilangan segitiga Pascal baris keberapakah yang jumlah bilangannya 32? Nah, yang jumlah bilangannya itu pada pola segitiga Pascal itu pada baris keberapa? Nah, ini dia. Jawab, jumlah bilangan pada baris ke. Nah, tetap kita menggunakan rumus ini. Nah, ya. Kalau udah ada kata-kata jumlah pada segitiga Pascal berarti ingat rumus inilah kita gunakan. Ini ya, kata-kata jumlah ya. Jumlah bilangan pada baris ke N. Nah, ini dia. Masukkan nilainya. Ini 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 32. Si N nya tadi 32 ya. Ini dia 32. Oke. Baru si N ini kan yang dicari. Nah, barisnya ini N ini kan baris. Nah, berarti 2 pangkat N dikurang 1 sama dengan 30. Nah, usah. Kamu ubahlah ini bilangan 32 ini menjadi bilangan pangkat. Harus sama, ini bilangan pokok 2. Nah, jadi bilangan pokoknya itu harus sama-sama dengan 2. Nah, setelah kamu ubah ini menjadi 2 pangkat. Nah, ini 2 pangkat 5. Nah, ini pokoknya 2 di sini, bilangan pokoknya di sini 2. Kalau ini kan pangkatnya nih N tambah 1, ini juga pangkat. Nah, kalau dia udah sama, berarti 2 pangkat N dikurang 1 berarti sama dengan 2 pangkat 5. Nah, udah sama dia bilangan pokoknya, baru ini kamu masukkan nilainya. Yang pangkatnya nih, N dikurang 1 sama dengan 5. Dah, baru N pindah ruas yang ini, negatif 1 jadi positif. Berarti N tambah 1, 6. Jadi, baris pada segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 32 adalah itu baris ke-6. Ya, coba kita lihat. 32. Aduh, apa nih? 32. Ini dia ya. Nah, baris ke berapa tadi ya? Baris ke berapa tadi ya? Bentar ya. Oh, 32. Pada baris ke-6 ya. Oke, 32 ya. Nah, ini dia baris ke-6. Ini 6, ini 20, ini 6. Berarti 6 tambah 6 12, 12 tambah 20 32. Pas ya. Oke, jadi seperti itulah teknik cara menjawabnya ya. Oke ya. Jadi kita tetap menggunakan rumus ini. Oke, kita lihat yang berikutnya lagi. Nah, sekarang contoh yang berikutnya. Tentukan baris pada pola bilangan segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 64. Nah, sekarang kalau yang 64. Oke, tetap saja kita gunakan rumus ini tadi, jumlah bilangan pada baris ke N. Ini dia. Nah, ini harus diubah menjadi bilangan pangkat dan bilangan pokoknya harus sama dengan bilangan yang di sini.
Jadi ini 2 pangkat berapa ini? 2 pangkat 6 ya. Nah ini kan pokoknya udah sama, berarti tinggal kalau pokoknya udah sama tinggal pangkatnya aja yang kamu hitung. Berarti N kurang 1 sama dengan 6, ini tinggal pindah ruaskan. Berarti N sama dengan 6 tambah 1. Berarti N 7. Jadi baris pada segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 64 adalah baris ke-7. Nah yang jumlahnya 64 itu adalah baris ke-7. Paham ya? Oke, coba kita lihat lagi contoh berikutnya biar lebih semakin mengerti. Tentukan baris pada pola bilangan segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 256. Oke, tetap rumusnya kita buat begini. Ini rumusnya dia. Nah, ini 256. Nah, kamu ubah ini menjadi bilangan pangkat 2 pangkat sekian. Nah, ini diubah menjadi 2 pangkat berapa nih? 8 ya. 2 pangkat 8 nanti 256. Nah, ini sudah sama pokoknya. Harus sama pokoknya ya. Lalu tinggal bilangan pangkatnya saja jadinya N dikurang 1 sama dengan 8. Ini tinggal pindah ruaskan. Jadi N sama dengan 9. Nah, jadi pada segitiga Pascal yang jumlah bilangannya 256 itu adalah baris ke-9. Oke, seperti itulah konsep pemahaman tentang pola segitiga Pascal untuk menentukan letak baris ya, letak di mana posisi baris-barisnya ya. Oke, nah semoga materi ini bisa dipahami. Nah, dan selanjutnya nanti tugas-tugasnya ini ada soal-soal yang bisa dikerjakan ya. Nah, ini jadi soal-soalnya ini dikerjakan supaya bisa materi tadi yang sudah dipelajari, yang sudah dijelaskan bisa dimengerti ya. Kalau tidak dicoba nanti soal-soalnya, mungkin kita bingung nanti. Jadi coba dikerjakan ini soalnya, oke, agar materi yang kita bahas tadi itu bisa dimengerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih.